Assalamualaikum, selamat datang di Aksara Jawa TV, channel yang menceritakan kisah, legenda, dan berbagai hal kejadian misteri. Sebelum saya menceritakan kisah misteri kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tanda lonceng, agar kalian tahu cerita misteri selanjutnya. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri. Kisah hantu korban kecelakaan yang menghampiri penjaga rumah sakit. Kisah ini diceritakan oleh Tule, bukan nama sebenarnya. Tule saat itu menunggu kerabatnya di sebuah rumah sakit umum di daerah Jakarta Pusat. Kejadian ini sudah lama terjadi, yakni sekitar tahun 90-an. Kala itu kerabat Tule masuk rumah sakit dan harus diopname untuk mendapatkan perawatan medis. Alhasil ia harus membantu menjaga saudaranya tersebut yang bernama Eni. Malam itu situasi layaknya rumah sakit pada umumnya. Rumah sakit tersebut cukup besar, sehingga banyak perawat dan anggota keluarga pasien yang lalu lalang. Tak ada perasaan negatif atau buruk sejak awal datang ke rumah sakit ini. Semakin malam, suasana di rumah sakit ini semakin mencekam. Pasalnya orang-orang sudah semakin sepi dan hanya tersisa beberapa perawat saja yang lalu lalang. Tak lama dari itu terdengarlah suara ranjang yang didorong oleh beberapa suster. Penasaran dengan suara tersebut, Tule pun keluar dan melihat ke arah luar. Kebetulan pintu kamar Eni tepat dengan akses jalan utama menuju ruang ICU. Ternyata pasien yang didorong menggunakan ranjang tersebut telah meninggal dunia dan sedang dibawa menuju kamar jenazah. Bulu kuduk pun seakan merinding dan takut kala melihatnya. Namun selang beberapa jam kemudian, Tule pun memutuskan keluar kamar mencari udara segar. Kebetulan Eni juga sudah tertidur, sehingga Tule memberanikan diri berjalan keluar kamar untuk menghilangkan penat. Setelah berjalan mengikuti lorong yang tak seberapa jauh, Tule pun bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang beristirahat sambil merokok. Penasaran dengan rumah sakit tersebut, Tule pun mulai berbincang dengan bapak-bapak tersebut. Bapak tersebut belum begitu tua. Kira-kira usianya masih 40 tahunan. Sebut saja Solihin. Kepada Tule, Pak Solihin mengaku sebagai petugas kamar jenazah sekaligus petugas memandikan jenazah. Hari itu ia kebagian tugas untuk piket malam dan standby untuk menangani jenazah yang datang. Di tempat ini emang seram buat yang enggak biasa. Semua korban jenazah yang ditemukan di Jakarta hampir semuanya dibawa ke rumah sakit ini, baik untuk dibersihkan atau sekedar diotopsi. Begitulah pengakuan Pak Solihin yang bercakap dengan Tule. Tentunya pernyataan Pak Solihin bukanlah sebuah hal yang aneh dan dapat diterima oleh nalar. Pasalnya rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang sangat besar dan menjadi andalan di Jakarta pada kala itu. Lebih lanjut, Pak Solihin pun menceritakan pengalaman mistisnya kepada Tule. Pak Solihin mengaku pernah didatangi oleh 3 remaja perempuan yang cantik-cantik saat bertugas di malam hari. Kala itu ia sedang beristirahat dan tiba-tiba dihampiri oleh remaja tersebut.
Remaja tersebut menitipkan saudaranya yang akan datang ke rumah sakit itu kepada Pak Solihin. "Pak, saya titip saudara kami yang sebentar lagi datang ke rumah sakit ini. Tolong dijaga dan dirawat supaya tetap cantik." Tutur Pak Solihin yang menirukan perkataan tiga perempuan cantik kala itu. Pak Solihin pun mengiyakan pesan dari tiga remaja tersebut. Kebetulan hanya dialah petugas jenazah yang bertugas pada malam itu. Ia pun menyanggupi permintaan remaja itu sebelum mereka pergi meninggalkan rumah sakit. Selang beberapa menit kemudian, terdengarlah suara ambulan datang ke rumah sakit itu. Pak Solihin pun bersiap untuk beraksi di kamar jenazah untuk segera memandikan mayat korban kecelakaan tersebut supaya bersih. Namun betapa terkejutnya Pak Solihin ketika melihat bahwa jenazah yang datang ke ruangannya merupakan tiga remaja cantik yang menghampirinya beberapa menit lalu. Wajah cantiknya serupa, bahkan pakaian yang dikenakan saat kecelakaan pun sama dengan yang mendatanginya. Saya kaget waktu itu, karena jenazahnya sama persis dengan orang yang mendatangi saya sebelumnya. Kayaknya roh dari remaja tersebut datang duluan ke saya dan menitipkan pesan untuk membersihkan jasadnya dengan baik, kata Pak Solihin, penjaga rumah sakit yang dihampiri korban kecelakaan sebelum jenazahnya tiba. Sekian cerita misteri kali ini. Nantikan cerita misteri lainnya di Aksara Jawa TV. Ikuti terus channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Buat kalian yang ingin membagikan pengalaman misteri, bisa menghubungi lewat email, cek di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.